Alhamdulillah, kita sama-sama kita selalu menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam kita kirim ke Pak Dwi. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini insya Allah kita akan bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita semua, Nabi yang paling banyak mendapatkan musibah selama hidupnya, yang paling banyak mendapatkan ujian selama hidupnya, yakni baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai salah satu bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak mendapatkan musibah adalah hadiah termewah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk traveling paling mahal, yakni Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenikmatan yang paling tinggi adalah tatkala bertemu dengan Allah, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salat 5 waktu. Wahyu salat 5 waktu yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah di negeri orang sana, di Turki, di Syria, dan juga kemarin lumayan di beberapa tempat kita juga mendapatkan musibah. Tetapi alhamdulillah musibahnya tidak terlalu besar. Misalnya ada puting beliung, ada gunung meletus, ada gempa, dan bencana-bencana kecil yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu yang mendapatkan bencana akhir-akhir ini banyak menimpa umat Islam. Bagi mereka yang imannya lemah, beranggapan wah ini adalah azab, ini murka ya.
Tetapi bagi seorang yang beriman tentu di sana ada hikmah-hikmah yang sangat luas dan besar agar kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kita bahas dulu apa itu musibah. Menurut definisi, musibah adalah kullu makruhin yahullu bil insan. Segala sesuatu yang tidak disukai, yang dibenci, yang menyakitkan, yang tidak enak, yang tidak mendamaikan, yang tidak nyaman menimpa manusia. Itu adalah musibah. Jadi kalau ada hal yang tidak enak tetapi tidak berkaitan dengan manusia, bukan musibah. Misalnya ada longsor tetapi di satu gunung yang di dalamnya tidak ada korban manusia dan gunung itu tidak ada pemiliknya, maka tidak pernah dikatakan itu musibah. Gitu. Jadi musibah itu kalau hal tersebut menimpa manusia atau menimpa non fisik manusia. Kalau kepemilikan berarti kan non fisik, gitu ya. Menimpa hati manusia, jadi sedih. Misalnya sawahnya longsor, hilang, terbawa arus, jadi berkurang, itu menimpa manusia, maka itu disebut juga musibah. Musibah itu ada yang besar, ada yang kecil. Tentu kita setiap hari pasti ada musibahnya. Ada musibahnya ya. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa dapat musibah yang kecil-kecil saja ya. Misalnya musibah ketinggalan apa gitu ya. Kunci ketinggalan kan musibah. Yang kecil-kecil aja ya. Misalnya musibah, misalnya uangnya tidak terlalu banyak, itu juga musibah, tidak mengenakan. Kullu makruhin yahullu bil insan. Tetapi ada musibah yang besar, yang tadi misalnya ada gempa bumi, ada tsunami, ada angin puting beliung dan lain sebagainya. Itu adalah musibah-musibah yang besar, musibah-musibah yang biasanya menimpa banyak orang. Jadi musibah itu ada musibah yang sifatnya individu, ada musibah yang sifatnya kelompok, jamaah. Bahkan ada musibah yang sifatnya menyeluruh. Seperti kemarin musibah, alhamdulillah sekarang sudah berangsur membaik, yakni musibah COVID-19. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimana bagi seorang muslim menghadapi musibah itu? Tentu bagi muslim itu tidak ada masalah ya. Musibah itu tidak ada masalah, musibah itu bagus kalau seandainya seorang muslim itu bersabar. Maka para ulama menyebutkan ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh seorang muslim ketika ditimpa musibah, maupun kecil maupun besar ya. Mudah-mudahan tidak sampai yang besar, kita mah yang kecil-kecil aja, yang kira-kira kita mampu ya. Yang pertama kata para ulama, innal masaib wal bala imtihanun lil 'abd. Bagi umat Islam nih, hai muslimin, bahwa musibah, bencana itu adalah ujian. Bagi umat Islam itu ujian lil 'abdi wa hiya alamatu hubbin minallahilah. Kalau kita seorang muslim rajin beribadah, rajin beramal, berbuat baik, kemudian ada musibah, maka sesungguhnya itu adalah tanda cinta dari Allah. Itu adalah ujian, tanda cinta dari Allah. Idh hiya kaddawa fa innahu wa in kana murran illa annaka tuqaddimuhu liman tuhib. Karena dia bagaikan obat, meskipun pahit pasti kamu akan berikan kepada orang yang kamu cintai. Kira-kira begitu. Jadi Allah akan memberikan obat kepada orang yang cintai sama dengan kita. Ketika anak kita sakit, tentu kita tidak akan ngasih dia es krim. Sakit panas, kasih es krim. Enggak. Tentu kita akan kasih dia obat yang mungkin pahit.
kecuali obat sirup ya. Kasih obat yang mungkin pahit, yang mungkin menggetirkan. Kenapa? Apakah itu sebagai bukti bahwa kita itu murka kepada anak kita? Bukan. Itu adalah tanda cinta kita kepada anak kita. Begitupun Allah. Kata ulama begitu. Ketika seorang hamba diberikan cobaan, diberikan ujian, diberikan musibah, gitu ya, maka sesungguhnya itu adalah bukti cinta Allah kepada hamba itu. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan inna izmul jaza ba'izmil bala. Balasan itu besarnya bergantung kepada seberapa besar sakit cobaan. Wa inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha wa man sakhata falahus sukh. Siapa yang ridha, maka disitukah akan mendapatkan ridha Allah. Sebaliknya, barang siapa yang menggerutu karena dia mendapatkan musibah, maka Allah pun sama akan menggerutu, marah kepada orang tersebut. Jadi jelas sekali bagi seorang yang beriman, seorang muslim itu adalah ujian gitu ya, untuk naik kelas. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, menurut para ulama, ketika ada musibah kepada seorang muslim, seorang yang mukmin, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hunaka umur idza ta'ammalaha man usiba bi musibahanat alaihi musibatuhu wa khaffa. Kata para ulama, coba lihat. Kalau ada musibah itu enggak lama. Misalnya di Turki, meskipun itu besar ya, tentunya berat. Gempa bumi mungkin hanya beberapa menit saja ya. Kita misalnya juga terluka berdarah, itu sakitnya biasanya nggak lama. Itu kata para ulama. Jadi lebih kita bersyukur bahwa sesungguhnya sakit itu nggak lama. Setelah sakit bahkan nanti akan Allah ganti dengan hal-hal yang lebih baik, bahkan berlipat ganda, gitu ya. Itu bahkan akan Allah ganti dengan hal-hal yang istimewa dan bahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia ridho, kalau dia ikhlas menerima cobaan musibah itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, bagi seorang muslim, katsiru minan nas idza ahsana talqal bala alima annahu ni'mah. Bagi muslim yang luar biasa, muslim yang level tinggi, muslim yang imannya kuat, muslim yang takwanya hebat, dia akan sadar bahwa sesungguhnya cobaan itu adalah nikmah. Jadi kalau yang masih merasa cobaan itu, kita mungkin masih merasa cobaan itu ujian, nah itu biasa saja. Tapi kalau bagi muslim level tinggi, kadang-kadang cobaan itu adalah nikmah, wa minhah la mihnah. Dia adalah nikmah, bukan ujian melainkan hadiah. Kenapa merupakan hadiah ya? Karena bagi seorang muslim, musibah taqbalu biha 'ala Allah khairun laka min nikmah tansika dzikrullah. Luar biasa ini Syekh Islam ya. Syekh Islam rahimahullah berkata, musibah yang membuat kita menghadap Allah. Kalau kita dapat musibah kan biasanya ingat pada Allah. Itu lebih baik kata beliau min nikmah, daripada nikmat yang melupakan zikir kepada Allah. Tentu ini level tinggi ya, level tinggi ya, luar biasa. Kalau bisa sampai ke situ. Bahkan Ibnul Qayyim pernah mengatakan ketika dia di penjara, wah, beliau bilang inna habasi khalwah. Sesungguhnya dikurungnya aku ini adalah khalwah. Khalwah itu apa?
Khalwah itu adalah berdua-duaan aku dengan Allah. Jadi ketika di penjara dia bilang begitu, Ibnul Qayyim, aku di penjara ini aku sendirian, justru aku ini ada kesempatan agar aku tidak diganggu oleh manusia lain, dan aku berdekatkan diri kepada Allah. Wa qatli syahadah, Masya Allah. Dan ketika aku dibunuh, kata Ibnul Qayyim, itu adalah mati syahid. Wa ikhraji min baladi siyahah, ketika aku diusir dari negaraku, maka sesungguhnya itu adalah rekreasiku. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa ini para ulama dalam menghadapi musibah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimana dengan musibah itu? Apakah berkaitan dengan dosa atau tidak? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa musibah itu tidak berkaitan dengan dosa. Jadi tadi dalilnya banyak. Para nabi itu paling banyak musibahnya. Jadi kalau kita banyak musibah, banyak cobaan, jangan berkecil hati. Jangan-jangan itu adalah tanda cinta Allah. Ada pendapat kedua, bahwa musibah itu tidak ada kaitannya dengan dosa. Ayat yang tadi yang dibacakan, bahwa musibah itu tidak ada kaitannya dengan dosa. Jadi ketika umat Islam terus yang terkena musibah, misalnya kok umat lain enggak, itu jangan berkecil hati. Karena ada ayatnya, la yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabah. Kalau seandainya kata Allah, aku menghukum manusia karena zalimnya mereka, karena dosa-dosa mereka, maka sudah tidak ada satupun binatang yang hidup di muka bumi. Udah Allah hancurkan karena dosa-dosa itu. Tapi ada pendapat kedua, zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, bahwa semua bencana itu adalah akibat ulah tangan manusia. Bagaimana caranya bagi seorang muslim? Seorang muslim yang baik, kalau itu musibah menimpa dirinya, tepat kalau dia mengatakan mungkin saja ini ada kesalahan-kesalahanku. Tetapi kalau menimpa orang lain, tidak boleh kita mengatakan, wah pantas saja mereka mendapatkan musibah, orang mereka begini, begitu. Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi ada dalilnya bahwa musibah itu bagi seorang muslim yang taat, bagi seorang muslim yang baik, itu adalah ujian dari Allah sebagai tanda cinta. Mudah-mudahan kita senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amara bimtisali ma'muratihi wa jtinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'al jami'is sahabatul qurbat li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa auzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidulatil islam bihidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.